Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, karunia yang tidak terhingga dan tidak dimiliki oleh makhluk Allah selain manusia adalah otak dan budi pekerti. Seseorang akan menemukan kebahagiaan dan kenyamanan hidup ketika berpijak kepada dua hal ini. Manusia akan terusik rasa kebahagiaannya ketika sudah melenceng dari akal sehat, lalu otomatis akan menciptakan perilaku yang tidak sesuai dengan budi pekerti. Salah satu contoh para mukibin ketika menutup kebenaran tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman, maka yang muncul adalah merasa diserang, merasa dimusuhi, merasa dibenci, akhirnya menimbulkan efek balik membenci dan mencaci maki terhadap orang-orang yang sedang melakukan pelurusan ajaran pemaknaan terhadap Ahlul Bait dan Dzurriyyatur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa klan Habaib bukanlah keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi orang-orang yang menggunakan akal sehatnya, maka dia justru akan bersyukur dan happy-happy saja. Bahkan mendoakan kepada para mukibin untuk diberi hidayah dan para kabaib untuk bertaubat atas kebohongan dan kejahatan-kejahatan yang selama ini dilakukan di bumi Nusantara. Kita rileks-rileks saja mensosialisasikan tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman dengan penuh kesadaran bahwa innal huda hudallah, yang bisa memberikan petunjuk adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi bahwa kita iltidzadan aqliyan memiliki kenikmatan karena kita menggunakan otak. Watak daripada ilmu mustamirratan abadan, artinya bergelinding terus, bisa diterima oleh siapapun, baik yang percaya atau tidak. Tapi orang akan pasti membenarkan terhadap kebenaran. Salah satu contoh ketika kita berbicara, kalau ada orang ngaku tabib, tanyain mana buktinya. Itu hal yang sangat logik sekali, bukan hal yang mengada-ada. Ketika kita bicara bahwa para gabaib didatangkan ke Indonesia dari Yaman oleh Belanda, ya kita santai-santai aja, karena itu sebuah kebenaran. Fakta-fakta sejarah, Utsman bin Yahya adalah mufti yang diciptakan oleh penjajah Hindia Belanda dalam melakukan perlawanan terhadap perjuangan ulama-ulama Nusantara. Ini fakta sejarah. Kebenarannya diakui oleh orang yang punya akal sehat, siapapun mereka. Tetapi coba kita lihat, ketika ada orang merubah sejarah Nahdlatul Ulama dengan mengatakan bahwa Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari mendirikan NU disuruh oleh Kabib, kebohongan itu menciptakan kegundahan dan menciptakan kebohongan yang lain, sehingga ketika ditanya mana buktinya, justru marah-marah. Ketika ada Kabib mengklaim bahwa dirinya terah daripada Mataram, membuat cerita palsu bahwa Toha bin Yahya adalah menantunya Hamengkubuwono ke-1, ketika ditanya bahkan laman websitenya harus gulung tikar, ditutup. Sampai hari ini bungkam 1000 bahasa, tidak ada yang bisa membuktikan bahwa mereka adalah keluarga Mataram. Kejahatan sebaik apapun dibungkus bahkan dengan pose seolah-olah dirinya adalah ulama, tetap akan ketahuan juga dan menciptakan kegelisahan secara pribadi dan bagi para pengikut-pengikutnya.
karena sudah keluar dari kodratnya dia sebagai manusia yang memiliki akal sehat dan dititipi dengan budi pekerti. Bersiaplah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.